Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim pada pagi Ahad subuh ini. Selawat serta salam semoga curah kejujuran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengikuti ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Kebetulan namanya sama, tapi nasibnya beda gitu. Yang akan disampaikan sampai dengan waktu suruh nanti, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, sholat tahajud sampai sholat subuh dan ceramah pada pagi hari ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh dari Allah SWT. Selanjutnya yang memberikan kopi morning pada pagi hari ini dari Ibu Hajah Era Kusmirah Matkin dengan 3 acara, yaitu mohon doanya 1 ulang tahun Ibu Hajah Era Kusmirah Matkin, mudah-mudahan diberikan umur panjang dan diberi kesehatan. Amin. Dan juga untuk Ibu Kuspa Yerti binti Ripai yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan sembuh seperti sedia kala. Selanjutnya kita doakan kepada seluruh pengurus, baik pengurus maupun jamaah yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhum Bapak Haji Makin yang sudah terpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diampuni segala dosa, diterima segala amal baiknya, ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Sampai berkusur Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jam 6 ya. Tambah satu lagi, ada titipan tadi dari Mas Pazi, bagi yang mau menabung untuk tabungan korban bisa mendaftar di tempat di lapangan RW untuk nabung korban tahun ini. Mudah-mudahan dengan tabungan itu kita bisa mencicil, ya Pak Ustadz ya. Ya. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Mencicil tabungan korban sehingga pada saatnya nanti pada Idul Adha kita bisa berkorban mungkin bisa lebih banyak daripada tahun-tahun yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajsba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, para pengurus DKM Masjid Ad-Da'wah, ibu-ibu,
Sehat-sehat semua. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kesehatan, amin. Bapak-bapak juga mudah-mudahan sehat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, alhamdulillah atas izin Allah kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Ad-Da'wah ini. Dan selesai subuh kita lanjutkan dengan kuliah subuh atau ta'lim atau kajian subuh. Ini pahalanya sangat luar biasa, pahalanya sangat besar. Duduk mendengarkan majelis ilmu, tafakkur, tatafakkaru fi khalqillahi sa'atan khairun min ibadati sittina sanatan. Siapa orang yang selesai sholat subuh lalu dia bertafakkur, mendengarkan tausiah agama, mendengarkan majelis ilmu, maka pahalanya itu sama dengan orang yang ibadah haji dan hajinya mabrur. Amin. Luar biasa. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Kita berharap mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian ini dimulai, saya mau kasih pengumuman dulu. Nanti tanggal 2 saksikan saya di TV One untuk yang ketiga kalinya. Berkah saya ngisi di Ad-Da'wah ini, saya jadi ditarik banyak TV, Bu. Alhamdulillah. Ini pusatnya dari Ad-Da'wah nih. Damai Indonesiaku untuk episode yang ketiga tanggal 2 September. Jamnya 12.30. Lagi ngantuk ya, Bu ya. Harinya Sabtu ya. Ibu bapak, para jamaah, para kiai, para hujaj yang dimuliakan oleh Allah. Pagi ini saya sudah bikin flyer judulnya Hubbul Waton Minal Iman. Berkaitan dengan perayaan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita bahas tentang Hubbul Waton Minal Iman. Apakah itu hadis? Bukan hadis, tapi ini jargon ya para ulama yang membuat bahwa cinta kepada tanah air sebagian daripada iman. Mengapa cinta tanah air kok dikaitkan dengan iman? Apa hubungannya cinta tanah air dengan hubungan iman? Oh, ternyata ada pesan dari Allah. Allah itu berpesan kepada kita, kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah kalian di dunia ini, di negara ini, di negeri ini, tapi janganlah kalian berbuat kerusakan. Allah nggak suka sama yang berbuat kerusakan. Nah, ini pesan Allah kepada kita, bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga tanah air ini daripada kelompok-kelompok yang berbuat rusak, kelompok-kelompok yang anti NKRI, kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan Pancasila, yang ujungnya dengan mereka tidak hubbul waton minal iman, akhirnya berbuat kerusakan. Yang lain dianggap sesat, yang lain dianggap salah, yang betul hanya kelompoknya. Ini yang gak beres. Maka jargon hubbul waton minal iman ini kaitannya bahwa Allah cinta kepada orang yang berkarya. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Orang yang beramal soleh adalah yang nantinya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang pengen berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah,
falyamal amalan solihah, maka hendaklah dia beramal soleh. Apa sih soleh itu? Sering saya katakan ya Bu ya. Soleh itu al khairu fi hukukillah wal khairu fi hukukin nas. Soleh itu adalah orang yang dia berbuat baik, ada hak, orang yang mengerti tentang hak-hak dia kepada Allah, dan dia juga mengerti tentang hak-hak kepada sesama manusia. Ada orang yang ibadah aja, sholat aja, puasa aja, tapi sama tetangga berantem lulu, bukan soleh. Ada yang kayak gitu, ada ya? Banyak. Ada tetangga beli parabola, kita beli paramek, pusing palanya. Ada tetangga dapat nikmat, kita yang marah. Nanti saya di ujung saya kasih gambaran. Orang yang soleh itu adalah orang yang mengerti tentang hak dia kepada Allah dan mengerti tentang hak dia kepada manusia. Saya ulangi, sholatnya rajin, subuhnya jam 4 sudah di masjid, ya, bahkan jam 3 sudah di masjid. Tahajudnya rajin, ya, puasanya Senin Kemis jalan terus, ya, bahkan ditambah sama puasa-puasa lainnya. Tapi sama tetangga nggak akur, sama kawan berantem, itu bukan soleh. Bukan soleh. Saya nggak nunjuk siapa tuh. Ada juga orang yang sama tetangganya baik, sama tetangganya baik, sama kawannya baik, sosialnya tinggi, tapi nggak pernah sholat, juga bukan soleh. Iya, ada yang begitu juga, ada ya. Sosialnya tinggi, ya. Sosialnya tinggi. Kalau dia ada, kalau dia ada pembagian apa, dia nomor 1 dia. Jiwa sosialnya tinggi, tapi nggak pernah sholat. Ada juga orang yang sedekah masjidnya hebat. Masjid ini saya dah berapa ratus juta saya duitin, tapi yang nyumbang masjid nggak pernah sholat. Primen kayak kue. Nah, ini tidak soleh. Maka soleh itu balance, seimbang. Nah, Allah ingin kita ini hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Kita ini dijadikan sebagai khalifah, di mana Allah ditentang waktu itu oleh para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a lu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berkata, wa idh qala rabbuka lil malaika, ketika Allah berkata kepada malaikat, ya malaikat, aku ingin menjadikan khalifah, manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha, mengapa engkau jadikan manusia sebagai khalifah? May yufsidu fiha, manusia itu kerjanya tukang bikin rusak doang. Kita dianggap ini tukang bikin rusak, dianggap oleh malaikat tukang bikin rusak. Padahal ada gara-gara malaikat yang ngomong manusia tukang bikin rusak, malah malaikat itu diberikan nafsu oleh Allah, justru dia yang lebih rusak daripada manusia. Pada dengar ada kisahnya itu. Ada namanya Harut Marut di dalam Al-Quran, bibabilah Harut wa Marut. Ada malaikat yang mereka komplain kepada Allah, ya Allah, lihat tuh manusia pekerjaannya cuma nabung dosa dan maksiat. Pekerjaannya cuma bikin dosa saja, bikin kerusakan saja, ya. Sehingga Allah katakan, ya udah, kalau kamu pengen merasakan jadi manusia, dikasih nafsu. Malaikat kan nggak punya nafsu, diberikan hawa nafsu, diturunkan ke dunia, malah lebih geblek daripada manusia, lebih parah daripada manusia. Ini muncul yang namanya ilmu sihir, itu dari
Dua malaikat itu yang disebut dengan Harut wa Marut. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah menghendaki kita berbuat baik. Dunia ini titipan Allah yang Allah berikan kepada kita, dititipi kita ini. Satu, kita dititipin harta oleh Allah. Maka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kalau kita dititipi rezeki oleh Allah, ingat, di situ ada hak anak-anak yatim, ada hak janda-janda. Saya nggak mau terusin. Kalau yang muda mah banyak yang ngincer. Ada hak anak-anak yatim, ada hak janda-janda, ada fakir miskin, ada yatim piatu. Ya. Jangan sampai kita dititipin harta oleh Allah, justru harta itu melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang kedua, ketika kita dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bu, saya mau tanya, Bu. Semua kita berharap punya anak ya Bu ya. Maka orang nggak punya anak itu masya Allah ya. Nah, ini kalau kita bicara soal anak, maaf, yang barangkali belum dikaruniai anak oleh Allah, terus saja minta kepada Allah. Ustadz, saya udah tua, saya mandul, bagaimana saya punya anak? Tidak ada doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ada kan? Namanya Imran. Imran itu sudah tua, mandul pula. Imran punya istri namanya Hana. Hana dan Imran, ada namanya Hana? Ada Pak Imran? Ada ya? Tapi Imran punya istri? Oh, Murni. Ya, berarti bukan Imran yang ini. Kayak Imran ya. Imran ini punya istri namanya Hana. Hana itu adiknya Nabi Zakaria alaihis salam. Ini yang saya maksud. Ya. Kita dititipi harta oleh Allah. Ya. Harta itu titipan Allah. Yang ada hak-hak mereka yang kita tasarrufkan. Untuk masjid. Ya. Untuk masjid nih, ibu-ibu sumbang untuk masjid. Maka kata Nabi, man banal masjidah banallaha lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang menafkahkan hartanya untuk masjid, membangun masjid, menyumbangkan hartanya untuk masjid, maka dia dibangunkan oleh Allah istana di dalam surga. Amin. Nabung 1.000 rupiah untuk masjid, maka ibu dapat surga. Surga 1.000. Orang kencing aja 2.000. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kita juga dititipi anak. Awas. Sering saya bilang anak itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya bapak-bapak, bapak ngerasa bikin anak, Pak? Kita kan cuman ya, perantara saja. Jangan rasa itu anak bikinan saya gimana? Bapak ibu cuma gasar-gasar doang. Allah yang menitipkan anak kepada kita, maka perlu kita jaga. Nah, ini yang lebih bahaya nih. Maaf. Ketika Allah menciptakan manusia, meniupkan ruh ke dalam kandungan seorang istri, ya, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Ketika Ibu Hawa hamil, usianya muda, ya, maka ini pertentangan nih. Ada yang bilang acara ngupatin, ngerti ngupatin Bu? 4 bulan usia kandungan, itu diajari selamatan kata orang Jawa ya. Ada yang menentang itu tidak sesuai dengan syariat. Ini Allah perintah.
Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarras bi falamma asqalas da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ketika ibu Hawa hamilnya muda, khafif tambah besar, maka Allah perintahkan da'awallaha rabbahuma, mintakan kepada Allah, doa kepada Allah, perbanyak doa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la in ataitana salihan, agar anak nanti ini yang dikandung keluar menjadi anak soleh. Anak soleh itu, Bu, harta kita paling berharga yang sangat luar biasa. Harta yang sangat berharga. Mengapa? Karena bukan hanya kita orang Kelapa Gading yang pengen punya anak soleh. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya, Rabbi habli minas ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Anak yang soleh adalah anak yang mengerti tentang perjuangan orang tuanya. 78 tahun Indonesia merdeka, kita tidak ikut berjuang. Kita tidak ikut mengusir para penjajah. Kita tidak ikut bertarung melawan Belanda, melawan penjajah. Tapi mereka, para pendahulu-pendahulu kita, boleh jadi mereka kakek nenek kita, buyut-buyut kita, para ulama-ulama kita terdahulu yang berjuang demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus mengerti anak yang soleh adalah anak yang mengerti jasa-jasa para pejuang-pejuangnya, jasa-jasa para pendahulu-pendahulunya. Maka bangga, bahagia jika kita diberikan oleh Allah anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Doa Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim pengen punya anak soleh? Karena jika kita punya anak yang soleh, walaupun orang tuanya kurang soleh, orang tuanya belum bisa soleh, tapi anaknya jadi anak soleh, maka pasti orang tuanya punya jaminan jadi ahli surga. Amin. Jaminan jadi ahli surga. Masya Allah. Ibu, Bu, didik anak-anak kita agar menjadi anak soleh. Amin. Karena yang bisa mendidik anak itu bukan bapaknya, tapi ibunya, emaknya. Maka Madrasatul Ula, seorang ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Bapak itu ibaratnya bibit, ibu-ibu itu ibaratnya sawah. Bu, terima nggak dibilang sawah? Ini Allah yang nyebut loh. Kata Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istrimu itu ibarat sawah, ladang, sawah. Masya Allah, sawah. Oi, sawah. Kenapa disebut dengan sawah? Harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Kalau sawah, ya silakan mau dicangkul semaumu. Kan begitu. Yang penting jangan nyangkul sawahnya orang. Ini yang berabe. Nah, kalau saya nyebutnya ibu-ibu itu adalah cetakannya, bapak-bapak itu adalah bibitnya. Bu, ini lagi viral nih, Bu. Ibu ini ibarat cetakan, ngerti cetakan? Cetakan, bapak-bapak itu bibitnya. Bibitnya hebat. Bibitnya hebat, maaf. Bibitnya hebat, anaknya kiai, anaknya habib saya sebut. Anaknya kiai, anaknya habib. Anaknya wali sekalipun, bibitnya bibit hebat, tapi cetakannya mencong. Wah, mencong semua. Apalagi lagi rame ini, ada nasab. Saya sering bilang, saya ini nasabnya bersambung kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam, nyambung saya. Dan orang tua saya tidak pernah mengajarkan kepada saya, tutup saja nasab itu. Karena yang membuat nasab menjadi baik itu bukan dari atas. Nasab itu dari bawah, bukan dari atas.
Jangan bangga, saya anaknya kiai, saya turunan wali, saya turunan ini. Nggak usah dibanggain kalau kita tidak bisa membanggakan keturunan kita. Nasab itu dari bawah. Maaf, yang membuat nasab kita menjadi baik itu kita. Jika kita beramal soleh, menjadi manusia mulia, menjadi ahli ibadah, kan nanti orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dipanggil orang tuanya itu anaknya siapa? Oh, Wahab, anaknya Wahab, Abdul Wahab juga namanya ya. Kelapa Gading, ini Wahab Kembangan. Anaknya siapa itu? Anaknya si A, si B, si C. Terus jika kita berbuat baik, maka ke atas akan terbawa menjadi baik. Alhamdulillah. Percuma turunannya baik, tapi kitanya banyak berbuat maksiat, bikin onar, bikin rusuh, malu-maluin keturunannya. Betul Bu? Kita yang harus bisa membuat nasab kita itu menjadi baik. Maaf, ayah saya itu orang nggak punya Bu. Anak seorang janda, janda sepocong. Ngerti janda sepocong? Janda satu-satunya, miskin, papa nggak punya apa-apa. Tapi orang tuanya selalu berdoa, ibunya mendoakan, ya Allah mudah-mudahan Dasuki ini jadi kiai. Asal ada kiai datang dipanggil, Kiai, saya mah belum soleh, tapi saya pengen punya anak soleh. Maka karena saya pengen punya anak soleh, saya ngaji nggak begitu becus, tapi saya pengen punya anak soleh. Saya cinta kepada orang soleh. Kalau kita pengen punya anak soleh, kita belum bisa berlaku soleh, minimal kita cinta kepada orang-orang soleh. Cinta saja. Ada kiai datang seneng, ada kiai datang pulangnya dibawain berkat. Nah ini cinta. Ini cinta. Maka pagi ini orang yang pahalanya paling gede nih yang nyumbangin makan pagi, kopi morning ya. Nah, apalagi sampai bawain berkat ke mobil kiai. Nah, itu yang pahalanya paling gede. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Maka kita duduk pagi ini, ini semua kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal soleh. Amin. Dan ini ditransfer pahalanya kepada orang tua kita. Ditransfer pahalanya kepada kakek kita tanpa mengurangi pahala kita. Semua mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan pagi hari ini, maka orang tua kita. Ini yang dimaksud nasab. Kita berbuat baik. Sehingga orang tua kita namanya terbawa menjadi hebat, namanya terbawa menjadi harum karena hasil apa yang kita lakukan. Ibu bapak, balik lagi. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam hanya pengen punya anak saleh? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh. Masya Allah. Punya anak soleh itu bahagia orang tuanya, beneran Bu. Masya Allah. Saking bodohnya orang jahiliyah, punya anak kok malah dibunuh. Pernah dengar kan? Sayyidina Umar itu sebelum beliau masuk Islam, dialah membunuh darah dagingnya sendiri. Dia yang menguburkan anaknya. Rasulullah Muhammad SAW pernah duduk sama sahabat Umar. Sahabat Umar ini juga mertuanya Rasulullah. Sahabat Umar itu Bu, mudah-mudahan kita berangkat ke Madinah. Amin. Nah, di situ ada makam Rasulullah. Di Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah. Di sampingnya ada makam sahabat Abu Bakar. Di sampingnya ada makam sahabat Umar. Ada satu lagi yang kosong, buat siapa? Ini makamnya udah disiapin. Buat siapa? Ya nggak mungkin buat orang Kelapa Gading. Yang jelas ini untuk Nabi Isa alaihissalam. Kalau saya sudah disiapkan Bu makam saya Bu, oleh ayah saya di pesantren Al-Wasilah. Jadi di bawah masjid itu ada pemakaman keluarga. Maaf ini bukan ujub, bukan sombong ya. Tapi ayah saya itu sebelum meninggal dunia 40 hari menggali kuburannya sendiri. Kuburannya sudah digali. Dan saya yang menyaksikan, nanti kalau saya meninggal, masukkan saya jangan dari depan. Jadi dimasukkannya dari selatan masuk ke bawah, gini.
Bukan begini, ayah nggak mau. Masukkan dari selatan terus kepalanya ke utara. Jadi nggak mau seperti begini, nggak mau. Jadi didorong dari samping selatan terus turun ke bawah. Itu maunya. Wasiatnya begitu. Jadi kita lakukan. Nah, ayah pesan sebelum meninggal, ini kuburan saya sudah ada, saya masih hidup. Nanti di kaki saya itu untuk ibumu. Maka nggak ada yang nempatin tuh. Mantunya sudah 2 yang meninggal, sudah ada duluan, menantu, bahkan cucunya sudah ada meninggal yang hafal Quran, meninggal kemarin 1 tahun kurang, meninggal dunia. Nah, di sana ini masih kosong. Kata ayah saya, nanti anak laki-laki dijejer dengan saya. Kata ayah, nanti ada kakek saya, ada kakak saya sudah almarhum 1 tahun kemarin. Lalu di bawah ayah saya itu kata bapak, anak laki-laki dijejer dengan saya, anak perempuan dijejer sama nenekmu dan ibumu nantinya. Kata ayah saya, nanti ini buat kakak saya, adik saya belakangan gitu. Itu semua di situ sudah siapkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar itu dulu pernah duduk bareng sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, waktunya nggak cukup ya. Entar lagi deh. Masih 20 menit lagi. Kalau di TV One Bu, Damai Indonesiaku, saya waktunya cuma 9 menit. Cuma 9 menit. Kalau di iNews TV waktu saya 12 menit. Di Trans 7 paling 2 menit, 3 menit ya. 9 menit di TV One tuh bayaran saya 6 juta. Dia dakwah 1 jam, saya ikhlas karena Allah. Tenang aja. Selagi saya bisa telepon saya, insya Allah saya datang. Insya Allah saya datang. Saya nggak ngarepin bayaran. Wallahi saya ikhlas. Jadi ibu-ibu kalau perlu saya, telepon saya. Jika saya waktunya bisa, saya pasti datang. Nggak usah mikirin bayaran. Saya udah kaya. Mobil saya banyak. Ganti-ganti. Iya Pak, balik lagi. Kenapa Nabi Ibrahim hanya pengen punya anak soleh? Karena anak yang soleh adalah anak yang mengerti akan perjuangan orang tuanya. Anak yang soleh adalah anak yang mengerti akan jasa orang tuanya, baik orang tuanya yang masih hidup ataupun orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Mengapa? Karena kalau kita punya anak soleh, kembali lagi, maka anak itu bisa mengangkat harkat derajat orang tuanya. Saya pernah datang Bu ke kuburan Nabi Musa alaihissalam, namanya Jericho, di wilayah Tel Aviv, Israel. Saya pernah ke sana. Nabi Musa itu Bu disebut dengan kalimullah, seorang nabi yang bisa berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Musa dengan sahabatnya Nabi Yusha, dan saya pun berziarah ke kuburan Nabi Yusha alaihissalam. Kuburan Nabi di sana sepi Pak, nggak ada orangnya. Saya ke kuburan Nabi Soleh sepi, bahkan kuburan Nabi Soleh itu maaf banyak tai kucingnya di bawahnya. Di karpetnya itu banyak tai kucing, sepatu itu naik ke atas semua. Kuburan Nabi Sulaiman alaihissalam, saya datang berkunjung ke kuburan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman itu raja penguasa dunia. Ada 4 raja penguasa dunia, salah satunya King of Solomon atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Nabi Sulaiman itu dikenal paling banyak istrinya. Istrinya Nabi Sulaiman itu jumlahnya 700. Dan 700 itu dalam satu malam mampu digilir semua. Katanya minum jamunya di Kelapa Gading. Ada lagi namanya Syiddad bin Ad, itu istrinya 4.000, anak perempuannya 6.000, istrinya 4.000. Yang saya pikirin bukan apa-apanya, kapan dia pakai celananya coba. Ya kan? Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir, sudah ketemu. Begitu jalan, Nabi Musa alaihissalam begitu lewat, berjalan melewati sebuah kuburan. Bu, kalau kita lewat kuburan, disunahkan untuk kita berkirim salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kirimkan Fatihah. Ustaz, apakah orang yang di dalam kubur itu bisa menjawab salam kita? Bisa. Kok nggak kedengeran? Kalau kedengeran ibu kabur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu udah duluan, lu kapan nyusulnya? Wah, nggak jadi. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa mendengar di dalam kuburan ada orang
suara orang yang sedang menangis di dalam kuburan. Ada suara orang yang sedang menjerit di dalam kuburan. Nabi Musa mendengar dan melanjutkan perjalanan. Setelah ketemu dengan Nabi Khidir, sampai Nabi Khidir membangun rumahnya anak yatim yang di bawahnya ada hartanya, Nabi Musa pengen kembali ke rumah. Begitu ingin kembali ke rumah, Nabi Musa melewati jalan dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa berhenti. Kenapa? Kuburannya sepi, gak ada orang, gak ada suaranya. Sehingga Nabi Musa bertanya kepada sahabatnya Yusha, wahai Musa, iya Musa, bukankah 4 tahun yang lalu kita lewat jalan ini benar, dan kita mendengar ada suara orang yang sedang diadab, disiksa di dalam kuburan ini, ada suara orang yang sedang menangis, mengapa sekarang tidak ada? Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, aku ingin kau bukakan kuburan ini dan aku pengen tahu apa yang terjadi di dalam kuburan ini. Dikabulkan oleh Allah, kuburannya terbuka. Begitu kuburannya terbuka, Nabi Musa kaget. Ternyata itu kuburannya terang banget. Terang, luas. Ada banyak makanan-makanan di dalam kuburan. Orangnya lagi duduk sambil ngopi, Bu. Nabi Musa nanya, hei orang yang ada di dalam kuburan, iya Nabi Musa, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur seperti ini? Maaf Pak, saya nggak nakut-nakutin. Amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur seperti ini? Masya Allah. Orang di dalam kubur tubuh punya sangkutan hutang 1 rupiah saja jadi masalah. Saya pernah, kisah nyata, saya didatengin oleh ayah saya. Saya tidur, saya mimpi ayah saya datang. Masih pakai kain kafan, lalu kupingnya begini. Saya nanya, Bapak kan sudah meninggal, kenapa Bapak balik lagi? Ada yang belum beres katanya gitu. Ada yang belum beres. Sehingga saya tanya sama ibu, akhirnya 3 hari kemudian ada orang datang, ayah saya punya hutang 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Saya ganti 10 kali lipat, 100.000 saya kasih. Nih Pak, ikhlasin ya, doakan supaya selesai urusannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur ini? Orang yang di dalam kubur itu menjawab sambil menangis, pantas ya Nabi Musa, jika aku disiksa di dalam kubur, diadab di dalam kubur ini, pantas ya Nabi Musa. Karena ketika hidup kerjaan saya cuma nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Pantas kalau saya disiksa ini, pantas ya Nabi Musa. Karena saya kerjanya tukang nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Tapi untungnya ya Nabi Musa, waktu saya meninggal dunia, saya meninggalkan seorang istri saya sedang hamil tua. Untungnya ya Nabi Musa, istri saya itu rajin ke masjid seperti ibu-ibu di Kelapa Gading, amin. Rajin ke masjid, rajin majelis ilmu, rajin majelis taklim, duduk mendengarkan majelis ilmu. Begitu hamil tambah besar, istri saya mendoakan anaknya, tadi yang saya katakan, didoakan terus sejak di dalam kandungan. Begitu keluar, dididik oleh ibunya, digendong dengan kalimat tauhid, dikenalkan kepada Allah. Tambah besar anak saya dimasukkan ke TPQ, ke TPA. Tambah besar anak saya dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Bu, ini yang punya pondok pesantren lagi ketar-ketir nih. Gara-gara satu pesantren, nama pesantren rusak semua. Pak Sakur Gani mana? Sakit. Oh sakit, Insya Allah. Gara-gara satu pesantren kita jadi, saya punya pesantren Bu, 400 santri saya. Alhamdulillah. Kalau ibu mau main silakan, ajak Pak Haji Saidin, Bang Idin ke sana. Ada 8.000 meter tanah saya di sana. Itu per meternya sudah 50 juta di sana. Tinggal kalikan saja. Rumah saya luasnya 250 meter. Rumah saya. Itu sama kebun-kebun tuh ya. Ibu bapak jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Kalau saya
istri saya hamil, anak saya dididik dengan pendidikan agama, anak saya dimasukkan ke dalam pondok pesantren, anak saya menjadi anak soleh. Anak yang soleh adalah anak yang selalu ingat akan jasa orang tuanya. Anak yang soleh nanya kepada emaknya, mak, kuburan bapak di mana? Mak, dicari kuburan ayahandanya, ketemu kuburan ayahandanya. Begitu didatengin kuburan ayahnya, masya Allah, patoknya hilang, rumputnya tinggi, banyak ularnya. Dibersihin oleh anaknya, bukan nyembah kuburan, membersihkan kuburan sebagai bentuk kesolehan seorang anak kepada orang tua. Maka saya ditanya oleh Insert Trans TV, Ustaz, bagaimana hukumnya ziarah kubur sebelum masuk Ramadan? Nanti dilihat di YouTube saya. Jawabannya jangan di sini, kelamaan nanti. Dicari kuburan ayahnya, ketemu, dibersihkan. Anak yang soleh bersimpu di hadapan kuburan ayahandanya. Anak yang soleh baca Yasin. Anaknya jadi hafal Quran. Anaknya baca Yasin, anaknya baca Waqiah, anaknya baca Tabarak. Lalu anak yang soleh sambil menangis, dia mengangkat tangan, wajahnya diangkat ke atas langit sambil berdoa memohon kepada Allah. Anak yang soleh menangis, berdoa, Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Dosa kedua orang tua kami, ampuni kesalahan ayah kami di dalam kuburan ini, ya Rabb. Jika ayah kami ketika hidup banyak berbuat dosa dan maksiat, tukang nabung dosa dan maksiat, tutupi kesalahannya, ya Rabb. Jika ayah kami ini banyak dosanya, ya Rabb, ampuni dosanya, ya Rabb. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihanilah ayah kami di dalam kuburan ini, ya Rabb, sebagaimana ayah kami mengasihani kami ketika kami kecil. Kami hanya seorang anak yang tidak mampu membalas jasa-jasa orang tua kami, apalagi membalas jasa ibu kami dengan susah payah tetesan darah air mata melahirkan kami. Kami tidak mampu membalas jasa-jasa mereka. Hanya doa yang kami panjatkan, ampuni dosanya, ya Rabb. Kasihanilah ayah kami di dalam kuburan ini, ya Rabb. Doa anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Aras Allah bergetar. Allah perintah kepada malaikat Jibril. Jibril turun ke dunia, angkat siksa orang tuanya, ganti dengan beberapa kenikmatan-kenikmatan kubur, karena jaminan doa anak-anak yang soleh. Masya Allah. Kalau kita punya anak soleh, selamat, Bu. Kita belum bisa berlaku soleh, minimal kita bergaul dengan orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang soleh. Maka insya Allah keluarga kita dijadikan keluarga dzurriatan thayyibah, keluarga yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Karena kita hidup lagi nanti, dan hidup kita yang kedua adalah hidup yang selama-lamanya, tidak mati lagi. Maaf, nggak mati lagi. Mau pilih yang abadi atau pilih yang sementara? Kita diberikan umur panjang oleh Allah. Sampai saat ini kita masih bisa beribadah, alhamdulillah. Walaupun kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikembalikan seperti asal kejadiannya. Kita kan asal kejadiannya bayi, dulunya bayi belum punya gigi, umurnya panjang, lama-lama giginya habis. Dulu kita belum bisa duduk, belum bisa berdiri. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka dia dikembalikan seperti asal kejadiannya. Yang diberikan panjang umur oleh Allah hingga saat ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita doakan orang tua kita, karena kita pasti punya orang tua. Tanpa jasa orang tua, tanpa jasa pahlawan dan pejuang-pejuang kita tidak akan mungkin kenal kepada Islam. Allah jadikan mudah-mudahan anak keturunan kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami berkumpul di Masjid Ad-Da'wah ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh dan dalam rangka melaksanakan kajian pagi ini, ya Rabb. Ya Rabb,
Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Karena Engkau yang Maha Pengampun ya Rabb. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa mereka. Ampuni kesalahan mereka. Jika mereka dulu tukang berbuat dosa dan maksiat, tutupi kesalahannya ya Rabb. Berikanlah mereka kenikmatan kubur. Tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang mulia ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, pagi ini kami duduk bersimpu dalam rangka mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan ilmu yang bisa disampaikan, ilmu yang disampaikan bisa kami ambil manfaat untuk dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami keturunan yang soleh dan solehah, menjadi penghias mata kami baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Jadikan kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Bimbinglah kami agar kami menjadi manusia bersyukur kepadamu ya Rabb atas nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami dan nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada orang-orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami ini. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kirim Fatihah untuk yang sakit. Kita kirim Fatihah untuk yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz